Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, senang dengarnya ya Pak Ardi ya. Oke Pak Ardi, nanti Pak Ardi akan melakukan coaching ya. Ya nanti sebelum melakukan coaching kita akan ngobrol sebentar ya Pak Ardi. Boleh Bu. Saya akan menanyakan atau klarifikasi sedikit terkait perjalanan coaching Pak Ardi nanti. Iya. Nah, nanti diharapkan untuk perjalanan coaching atau pelaksanaan coaching Pak Ardi nanti disesuaikan dengan rubrik penilaian ya Pak Ardi ya. Ya siap. Di antaranya bagaimana Pak Ardi dalam menerapkan alur tirta ketika coaching, kemudian sudah sesuai atau belum, bagaimana pertanyaan berikut yang Pak Ardi sampaikan kepada coaching untuk menggali masalah coaching. Kemudian juga jangan lupa tentang prinsip coaching di sini harus diterapkan, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Ardi. Boleh Bu. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Pak Ardi kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan saat coaching, pertama saya akan mengembangkan potensi hadir sepenuhnya. Yang pertama, yang kedua adalah saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah ya mendengarkan aktif. Nanti saya juga mendengarkan aktif bagaimana coaching itu akan bercerita dengan saya seperti itu. Oke, baiklah. Ada 3 kompetensi berarti ya Pak Ardi. Nah, kompetensi spesifik apa nanti yang akan Pak Ardi kembangkan lebih jauh? Kompetensi spesifiknya saya akan lebih ke mendengarkan secara aktif, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach itu dapat solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baiklah. Nah Pak Ardi, ini sekarang kita ke indikator ketercapaian ya Pak ya. Nanti kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang diinginkan itu apa? Untuk indikatornya nanti coach akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya, sehingga nanti masalah-masalah itu akan terselesaikan dengan solusi yang sudah coach rencanakan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ardi atas jawaban-jawaban yang disampaikan, dan silakan nanti melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah pelaksanaan coaching Pak Ardi nanti, kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Pak Ardi. Siap. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Mas Ardi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hana? Alhamdulillah sehat, bahagia. Mas Ardi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, saya juga bahagia. Senang mendengar Bu Hana hari ini kabarnya sehat, bahagia. Baik Bu Hana, untuk siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya Bu Hana? Hari ini saya mau bercerita Mas Ardi tentang sedikit masalah dalam pembelajaran sastra kali ini. Masalah di pembelajaran setiap harinya. Kira-kira itu masalahnya banyak atau enggak itu Bu Hana? Terus saya cuma satu saya punya satu masalah di mana saya belum bisa untuk mengendalikan kelas. Yang kedua, saya belum bisa memberikan materi pembelajaran anak secara maksimal seperti itu. Oh, seperti itu. Itu setiap harinya seperti itu atau hanya di beberapa waktu saja? Setiap harinya Mas. Karena saya itu merasa saya itu kewalahan dalam mengampuk anak terlalu banyak. Terlalu banyak, dan gurunya hanya Bu Hana saja. Ya. Nah, untuk kelasnya Bu Hana itu satu kelas itu ada berapa ya? Satu kelas itu
itu ada 24 anak. Nah di situ tuh yang membuat saya benar-benar kewalahan itu karena murid saya di satu kelas itu terlalu banyak, jadinya saya mau memberikan materi atau pembelajaran pada hari itu tidak bisa secara maksimal. Misalkan pada hari itu saya bisa memberikan 3 sampai 4 tugas, saya hanya bisa memberikan 2 sampai 3 tugas saja. Seperti itu. Nah, baik Bu Hana, dari kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Hana mengharapkan apa dari obrolan kita siang hari ini? Bu Hana mengharapkan seperti apa obrolan kita hari ini? Nah, harapan saya itu inginnya dalam satu kelas itu saya memiliki ada partner belajar saya. Ya di mana satu menjadi guru kelas, satu lagi menjadi guru sentral. Guru kelas tugasnya mengatur anak, guru sentral tugasnya memberikan tugas. Jadi ketika kami belajar terhadap anak-anak, kita bisa saling berkolaborasi, di mana satu guru bisa mengatur 2 kelompok yang ada 4 tugas Thomas itu. 4 tugas itu dibagi selama 24 itu dibagi 6. Nah, satu kelompok 6 anak. Jadi nanti setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mereka bisa sinkron muter. Jadi kalau kelompok 1 bisa ke kelompok 2 nanti selesai, kelompok 2 nanti ke 3 ke 4 seperti itu seterusnya. Nah, kalau misalkan ada 2 guru, jadi kan saya bisa ada yang membantu di mana saya bisa memberikan tugasnya itu secara maksimal, seperti itu, mengarahkan anak itu agar bisa berjalan secara lancar tugas-tugasnya itu. jadi masalahnya seperti itu. Jadi masalahnya Bu Hana yang dihadapi itu sepertinya urgent sekali ya Bu ya? Iya. Dari permasalahan Bu Hana tadi sudah dikatakan bahwasanya satu hari hanya bisa menyampaikan 2 materi, terus harus ada guru lainnya yang membantu, seperti itu ya Bu Hana. Iya. Nah, terus untuk langkah selanjutnya Bu Hana untuk mengcover itu semua, menyelesaikan permasalahan tadi, Bu Hana ada solusinya atau ada partner yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam membimbing anak-anak tersebut agar Bu Hana nanti tidak kewalahan? Ya, yang pertama saya akan itu dulu Mas. Saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan atur dengan kepala sekolah. Saya akan berbincang-bincang dengan teman sejauh saya, teman sekolah dan guru-guru yang lain di sini, yang mana saya ingin sekali saya minta bantuan dari entah itu wali atau entah itu mencari guru pendamping lain itu biar bisa menyelesaikan permasalahan ini sama-sama. Ya, jadi Bu Hana juga ingin berbicara dengan kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Dengan kepala sekolah, berbicara dengan wali juga bagaimana nanti baiknya kan. Itu solusi yang bagus itu Bu Hana. Itu solusi yang nanti semoga dari rencana Bu Hana ini dapat terrealisasi dengan lancar dan Bu Hana segera mendapatkan guru yang bisa mengampu dan sesuai dengan harapan Bu Hana, seperti itu. Nah, untuk waktunya Bu Hana, kira-kira Bu Hana ini mau berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan wali itu kapan? Secepatnya Mas Adis. Mungkin kalau nggak besok lusa, karena saya harus bisa tidak hanya kepala sekolah dan rekan ya Mas. Saya juga butuh komite, dimana kalau ada komite juga kita juga wawasannya juga lebih luas ya. Komite juga tahu rencana kegiatan sekolah itu bagaimana. Bagus itu malah komite juga ya Bu Hana ya. Jadi nanti kan komite itu ya seperti Bisa membantu. Iya, bisa membantu Bu Hana juga dalam menyelesaikan permasalahan itu ya Bu Hana. Iya. Baik, itu solusi yang bagus Bu Hana itu dan bisa diterapkan juga. Terus untuk komitmennya Bu Hana. Komitmen dalam melaksanakan ini apa ya Bu Hana ya?
saya akan benar-benar mengkondisikan kelas setelah kami berbicara dengan rekan. Saya akan benar-benar mengkondisikan kelas, dan saya kalau misalkan kedepannya saya sudah mendapatkan teman atau rekan, saya juga akan merubah cara pembelajaran, cara penyampaian terhadap anak, dan semua biar bisa tertata. Sudah ada rencana ke depannya ya Bu Ana? Iya, sudah. Apabila nanti Bu Ana sudah mendapatkan teman dalam mengajar, itu Bu Ana sudah memiliki rencana ke depan bagaimana setting kelasnya, pembelajarannya bagaimana, rubahnya bagaimana, itu semuanya sudah tertata gitu ya Bu Ana? Iya. Sudah terpikirkan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Terus untuk selanjutnya nih Bu Ana, apabila nanti Bu Ana sudah ngobrol sama kepala sekolah, sudah mendapatkan teman untuk mengajar, bolehlah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimana nanti kelanjutan dari pembelajaran di kelasnya Bu Ana, ataupun obrolan dari kepala sekolah bagaimana, itu nanti saya juga pengen tahu gitu, perkembangannya bagaimana. Oh, ada perubahan atau tidak? Iya, perubahannya seperti apa, seperti itu ya Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Ana. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita hari ini. Oh ya, sekarang bagaimana perasaan Bu Ana setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Perasaan saya sedikit lega. Oh iya. Saya bisa share ke jenengan, saya bisa cerita ke jenengan. Nanti kalau misalnya saya sudah bercerita tuh saya jadi lebih lega. Dimana jenengan juga sudah bisa mendukung, oh kalau seperti ini bagus. Nah, saya jadi untuk melangkah untuk kedepannya itu saya tidak ragu-ragu lagi gitu Mas. Oke, baik, terima kasih ya Bu Ana ya. Ya, semoga rencana Bu Ana ini untuk kedepannya lancar dan segera diberikan guru yang itu memang bisa Bu Ana ajak kerjasama dalam mendidik anak-anak di sini, dan semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang bagus luar biasa untuk generasi kedepannya. Ya. Terima kasih ya Bu Ana ya. Sama-sama Mas Ardi. Ya, banyak salah kata maaf Bu Ana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Mas Ardi. Kak Ardi, bagaimana pelaksanaan coaching tadi? Alhamdulillah untuk pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan sesuai dengan alurnya seperti itu. Baik, saya boleh sedikit ya Pak Ardi menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh. Mohon maaf, menyampaikan catatan saya, hasil observasi saya berdasarkan apa yang saya amati tadi. Betul sekali yang Pak Ardi sampaikan sudah sinkron dengan apa yang saya amati, bahwasanya Pak Ardi sudah melakukan coaching dengan alur tinta, yakni tujuan. Pak Ardi tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian Pak Ardi sudah mengajukan pertanyaan betul-betul untuk mengidentifikasi masalah. Pak Ardi juga sudah menggiring coaching untuk menemukan ide, menyelesaikan masalahnya, dan menanyakan tentang tanggung jawabnya. Dan saya lihat tadi Pak Ardi juga sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Bagus sekali ya Pak Ardi ya. Dan satu pertanyaan lagi Pak Ardi, kira-kira dari apa yang tadi sudah Pak Ardi laksanakan, nah kompetensi apa lagi yang nanti akan Pak Ardi kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching nantinya, nanti saya akan mengembangkan potensi untuk memberi pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga nanti coaching itu dapat bercerita dengan leluasa, tidak canggung lagi, serta nanti coaching itu dapat mencari solusi atas masalah yang dihadapi seperti itu. Oke, baik, itu sekali luar biasa. Oke Pak Ardi, demikian Pak Ardi obrolan kita di pas observasi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya Pak Ardi. Amin. Untuk kegiatan coaching kita di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama.